Di situ begitu ada karakter yang untuk menjadi kodok, saya terpilih. Saya dipercayai sama produser-produser untuk memainkan karakter kodok. Nah, disitulah saya lihatkan dan saya tampilkan kalau saya ini bisa untuk bermain di karakter kodok. Dan ternyata sangat berhasil. Tepuk tangan dong untuk Rusdi. Terima kasih Rusdi. Kita ke Reza Hilman dan juga Maco nih. Dua IS ternyata masih bete-bete yang sampai sekarang ya. Zah, kalau dulu deh, lu gimana Zah? Action emang udah ranah nyaman lo. Tapi tadi menjadi cowok yang ada yang gitu, kalau Boni gak mau ke gue deh gitu, ada gombalnya. Itu gimana Zah, lu ada lebih untuk di situnya Zah? Kalau action kan udah makanan lo sehari-hari lah. Silakan Zah. Oke, untuk jadi cowok yang itu ya sebetulnya tentu dengan diskusi dengan para kreator gitu ya, Pak Sutradara dengan Bang Marsha, Pak Dadu gitu akan meng-create karakter si Gaga ini seperti apa gitu. Ya, pada akhirnya juga Bang Marsha dan Pak Dadu memberikan kebebasan untuk explore gitu. Jadi seperti yang tadi Bang Devris bilang juga, kita diberi kebebasan untuk nge-create karakter dan senyaman kita untuk memainkan gitu. Betul, action adalah zona nyaman gue, tapi setelah nonton filmnya, kayaknya zona nyaman semuanya. Gitu. Kayaknya gue latihan bertahun-tahun percuma sih. Percuma ya? Di sini luar biasa ya? Ngomong minus, udah nonton filmnya mah kayak Parah sih. Luar biasa. Sama kayaknya ya. Tapi jujurnya untuk sutradara dan produser, ini masih jadi pertanyaan. Sebenarnya Boni luluh ke hatinya sama karakter lu? Nah itu tunggu mungkin di Boni 2 kali ya. Ya nggak? Biar ada sequelnya. Iya, maksudnya kayak gua latihan lama, Max juga, Macu juga. Hasilnya mereka juga jago. Yes, Jadi kayak iya. ya. Oke, Reza Hilman, Reza Hilman. Maco, kalau Maco gimana? Karakter lo karena ternyata playernya sangat banyak ya. Yang kita lihat awalnya nih bengis banget nih. Tapi katanya diseret-seret. Gimana coba lo coba bikin karakter ini coba? Susah. Karena untuk menjadi anak SMA itu udah agak lama ya. Jadi untuk kelihatan looks anak SMA tuh gue harus benar-benar buat ngurusin jadi anak SMA itu benar-benar susah. Oke, jadi proses transformasi badannya malah ya? Susah. Mukanya udah lumayan lewat kan. Tapi masih cocok kalau kita lihat. Tapi pada sebel gak sih? Coba tanya teman-teman Pada kita. sebel gak sih? Sebel nggak sama Maco? Enggak. Sayang, macam sayang. Nah terus gimana tadi ngobrol sama Rezanya? Kan ada fight yang tetap dengan dialog tuh. Itu kan gak gampang tuh. Itu dua-duanya sayang. Itu cara mengungkapkan rasa sayangnya begitu memang. Dan saya kalian tuh begitu ya. Maco, terima kasih Maco, thank you. Kita ke Omex nanti dong. Omex, tepuk tangan dong untuk Omex tuh. Max, ternyata air mata yang dipengen netizen Indonesia tercipta di sini dari seorang Omex gitu. Jadi gimana Omex, dramanya juga sangat kuat loh di sini. Jadi gimana Omex mendeliver karakter dari Omex sendiri? Saya sebenarnya sekarang masih ngos-ngosan capek habis nonton tadi. Iya. Ya, sebenarnya nggak bisa ngomong. Cuman memang ya semua orang tahu kalau saya ini berlatar belakang dari action. Iya. Tapi di sini begitu saya di prank sama Om Dadung ya, sama Bang Ical dan Mas Yudi, tiba-tiba karakter dirubah dan sekarang harus memainkan sebagai prank yang dimana dramanya tebal. Yes. Di situ. Nah, di drama tebal penuh dengan sastra lagi. Iya. Harus dibawa dengan dialog sehari-hari. Itu PR buat saya. Gitu. Tapi mereka benar-benar luar biasa. Saya salut. Mereka kekeluargaannya, mereka support sistemnya. Saya di gojlok, nggak cuman acting dramanya, saya juga sama Bang Fadi juga di gojlok action grafinya sampai akhirnya tadi saya nonton, saya puas banget sih. Yes. Saya puas banget. Biasanya saya melihat saya sendiri suka aktif, tapi kali ini saya senang. Tepuk tangan untuk Omex Gadino. Masih capek. Masih capek. Saya capek. Kita ke Mas Aryo Wahab, Mas Aryo Wahab. Ya Mas Wahyu ini mau menambahkan dulu. Mau menambahkan silakan Mas. Omex masih meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Sungguhan. Cuma karena pakai kacamata jadi nggak kelihatan.
Nanti masih buka. Kita ke Mas Adi Wahab menjadi adegan dari adegan pembuka, kita nggak bisa dilewatkan dari scene awal sampai dengan akhir yang menjadi pembawa ceritanya. Gimana ya Mas Adi? Ternyata bener ya preskon sebelumnya bilang ini tuh susah ternyata ya. Ini gimana Mas Adi? Iya, oke. Terima kasih semua teman-teman yang udah datang. Terima kasih supportnya, terima kasih apresiasinya. Emang Sambara itu sebenarnya dia mainnya nggak banyak. Cuman setelah itu Sambara sebenarnya nggak hilang. Ya. Karena kenapa? Karena prinsip, ya kan? Terus etikanya yang dia sampaikan ke anak dan istrinya itu akan disambung sama dia, sama mereka. Jadi itu yang membuat emosi setiap scene di film ini. Dan terus terang, saya keluar dari bioskop tadi sangat emosional sekali karena saya nggak menyangka ini adalah salah satu film saya yang saya berekspektasi tapi sesuai dengan ekspektasi saya. Yes, tepuk tangan dong. Saya salut sekali sama tim di sini, semua aktor bermain dengan porsinya, timnya juga sangat solid dan saya sangat setuju bahwa film ini dibuat dengan ketulusan dan kejujuran dengan latar belakang keresahan. Ya. Keresahan bahwa kita sebagai manusia nggak bisa kompromi terhadap penindasan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Intinya seperti itu. Itu yang film yang ingin kita utarakan di film ini. Jadi emang ini filmnya sifatnya melawan, memberontak. Makanya ketika kita mukul, kita dendam, kita melawan, itu semua ada artinya. Kita tidak ingin membunuh. Kita ingin menyadarkan bahwa kita di cerita yang sama, kita di pihak yang sama, kita tertindas sama-sama, gitu loh. Jadi kita lawan penindasan, jangan bukan lawan saling menindas. Itu seperti itu. Oke, itu dia Mas Adi Wahab. Thank you. Mas Adi Wahab, tapi karakternya di sini unik ya, memberikan pesan kepada istri, kepada anak, tapi dengan karya sastra. Sastra ya, karena emang dia juga di backgroundnya si Sambara ini seorang Seniman, sinematografer ya. Yang bahasanya juga sangat beda, ya kan, bahasa ke istrinya, ke anak segala macam. Emang itu sudah menjadi backgroundnya si Sambara itu sendiri gitu. Tapi justru dari keseniannya itu sendiri, maka dia akan lentur untuk istilahnya mempraktekkan semua sikap-sikapnya. Oke, terima kasih itu Mas Adi Wahab, terima kasih. Kita ke Nadila Ernesta. Ini ternyata porsi actionnya juga sangat-sangat banyak di sini. Tuh, baru jaga. Semua takjub, bahkan tadi ada beberapa kali applause dari rekan actionnya seorang Nadila Ernesta. Ya kan, tepuk tangan dong untuk Nadila Ernesta. Ini challenge yang luar biasa untuk karir dari seorang Nadila Ernesta. Gimana tadi setelah menyaksikan dan lihat ekspresi langsung teman-teman penonton? Jadi kan aku emang orangnya agak nggak pedean gitu ya. Jadi selalu setiap habis take apa segala macam selalu nanya, tadi gimana gitu. Cuma pas tadi udah nonton, apalagi layarnya sebesar itu ya, agak timbul percaya diri lah. Nonton gitu. Ketagihan ya sih untuk ada di film action dengan proses yang luar biasa ini ya? Pastinya ketagihan ya, karena apalagi ngelihat hasilnya yang begitu memuaskan. Dan tadi seneng banget kalau pada nonton dan ada tepuk tangan, diterima gitu, kayaknya aku akan mau lagi sih kalau action. Mau lagi ya, setuju ya. Jadi karakter ibu juga berat kan, karena layarnya banyak, ada dendam sendiri, ada peran sebagai ibu, ada peran sebagai istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Iya, nah itu kebagi hatinya tuh gimana sih sehingga dapat banget tadi? Dapat banget ya? Dapat banget. Alhamdulillah, saya berhasil Pak. Karena ini banget sih, emang waktu itu kita juga sempat beberapa kali di wawancara, aku juga menjelaskan juga kalau di sini porsinya tuh aku itu nggak pernah dibikin happy. Dari awal itu terlihat senyum itu cuma ada satu scene. Iya. Kalau tadi pada nonton yang tersenyum itu saat megang perut itu cuma satu scene. Sisanya itu nangis, berantem, dengan kalimat-kalimat yang berat, penuh dendam. Nah itu yang dibantu banget dengan Bapak sutradara yang ada di sini, para produser, semuanya itu benar-benar mereka kan selalu nggak pernah nggak ada di lokasi. Ya, selalu nemenin dampingin Semuanya ya. ini ada di lokasi nih, nggak pernah, kecuali ya kalau pemain-pemain ini kadang-kadang kalau harinya nggak ada ya mereka nggak ada. Cuman Para maco ya, maco. tapi maksudnya bener-bener dibantu banget deh gitu, karena aku juga pertama kali mendapatkan peran kalau bisa dibilang seberat ini. Yes. Dari dramanya, dari actionnya, semuanya
berat. Sampai ada satu cerita, aku itu sama Devri sama Paul, kita nggak pernah ngobrol. Untuk nggak ada di situ. Karena ternyata dia baru ngasih tahu di hari terakhir, tau nggak kenapa gue nggak pernah mau ngobrol sama lo? Biar lo tuh benci sama gue. Oh, ini proses pendalaman karakternya udah dimulai. Bahkan nggak bilang-bilang ya. Iya, dia nggak ngomong-ngomong. Dan sampai sekarang kalau nggak salah bencinya ya. Iya. Nanti lain satu tepuk tangan dong si Aji. Dan ini dia kita ke Livi Ciananta. Ini tadi masnya sebelah sini udah mau ngasih kamu tisu, kan capek berantem dulu gitu. Boni itu ternyata bukan sekedar perlawanan dalam bentuk actionnya aja loh, tapi juga dalam bentuk apa ya, sikapnya yang ditunjukkan di dalam film ini. Kalau seorang Livi gimana sih memaknai karakter Boni? Karena ini film judulnya Boni dan akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang seorang Livi pandang dari Boni ini? Silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan sebenarnya bagaimana aku memandang Boni adalah mungkin ada beberapa orang yang melihat Boni ketika nonton tadi kayak wah hidupnya ini berat sekali ya. Hidupnya ini kok bisa ada anak perempuan yang bisa survive dengan keadaan demikian gitu. Nah, ketika aku harus dihadapkan menjadi Boni, sementara hidup aku tidak sebegitunya, tentu sangat berat sekali buat aku mendalami karakter. Tapi untungnya dalam proses mendalami karakter, aku didukung dengan semua yang ada di sini, para cast, director dan juga produser. Jadi memang betul apa yang dikatakan Nadila, Kak Devris ini punya peran yang sangat penting untuk mengintimidasi Boni. Jadi dari proses reading, workshop, aku udah ngerasa kalau aku dimusuhin sama yang namanya Paul. Jadi rasa yang memang sudah dibangun itu adalah bentuk chemistry yang sangat membantu aku ketika menjadi Boni itu sendiri. Gitu. Begitu juga dengan Om Frank yang memang dari awal sudah menempatkan dirinya seperti om aku di dalam kehidupan nyata pun sepertinya terbawa sampai sekarang ya Om ya. Chemistry itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sangat membantu aku dalam mendalami karakter gitu. Dan aku sangat bersyukur sekali kalau misalnya tadi ada pesan-pesan yang tersampaikan sih. Yes, itu dia. Ini kan cuma actionnya terdeliver dengan sangat luar biasa, tapi juga dramanya juga kita kena. Kamu gimana berantem dengan ibu di situ, dengan teman dan lain-lain. Ini gimana? Lebih sulit mana porsi dari kamu ke actionnya atau ke dramanya? Sejujurnya sama-sama sulit ya. Kak. Sulit semua. Cuman ya itu dia tadi karena banyaknya bantuan, jadi dan juga dokterin kayak bisa kok bisa. Apalagi pada dongkol mosin. Makan aja Bor, makan gitu kan. Itu ya, semua pemain digituin. Jadi semua pemain makan ya semua. Iya, kita diadu sebenarnya. Jadi kita kan aku pikir, oh pada dulu pihak gue gitu. Ternyata enggak, pas aku tanya ke Nabila, enggak dia juga ngomong gitu, apa gue makan aja kan. Jadi ternyata itu adalah salah satu cara yang memang dibuat oleh Pak Dadung supaya kita ketika di frame itu hasilnya seperti tadi itu. Oh, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan sekarang kita berikan kesempatan teman-teman media untuk bertanya kepada seluruh jajaran filmmakers dan juga jajaran cast yang ada di sini. Silakan. Oke, ini banyak nih, boleh dibantu mikrofonnya dari belakang dulu ya. Silakan Pak, boleh berdiri, nama dan media. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ami dari Media.id. Sebelumnya selamat untuk filmnya keren banget, asli. Thank you. Saya mau nanya untuk sutradara atau produsernya siapapun yang di sini awal. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih pemeran utamanya itu wanita, which is good, very good. Cuman adakah alasan tertentu yang ingin disampaikan gitu? Lalu untuk kedua, untuk Livi, ada persiapan apa sih untuk memperkuat karakter Boni ini? Misalnya dari ada referensi film action yang Livi tonton atau enggak? Udah segitu ya, thank you. Siap, terima kasih. Mas Dadung boleh dijawab dong pertanyaan pertama, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kenapa Boni? Boni itu berasal dari bahasa luar, artinya cantik. Kalau sudah cantik sudah pasti perempuan ya. Gitu. Dan termasuk saya mendapat ini dari keluarga unggulan Duparangi bernama Mamoni. Ini lambang dari rahim perempuan. Karena kenapa perempuan? Karena saya sudah bilang berkali-kali bahwa perempuan adalah salah satu makhluk terkuat di muka bumi ini.
Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih seperti itu. Dan untuk Livi, silakan boleh dijawab pertanyaan berikutnya, Livi. Oke, jadi mengenai persiapan itu sendiri yang seperti aku bilang tadi, pendalaman karakter aku benar-benar dibantu sekali dengan lingkungan eksternal ya, dari pemain lain, juga dari director. Pun aku pribadi memang ada beberapa rekomendasi film yang dianjurkan oleh Pak Dadu, terutama film-film yang memang berlatar belakang tentang perempuan yang kuat. Jadi referensi film yang aku tonton itu memang membangkitkan percaya diri aku sebagai perempuan untuk bisa menjadi menjadi perempuan yang menonjol dan kuat, begitu sih. Ya, seperti itu ya kami ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada di mana? Silakan. Ya, silakan kalau situ ada di belakang dulu. Diatur nama teman-teman publisis. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Halo, perkenalkan Jia dari Tempo. Mau tanya ke saudara atau produser yang bisa jawab. Ini sepengetahuan saya ini pertama kali Tawangan ini berkolaborasi menggandeng All Star Indonesia untuk koreografer bela dirinya ini. Ada alasan khusus nggak dalam untuk menggandeng mereka, dan apa yang coba seni bela diri yang ditonjolkan di sini? Oke, siap. Seni bela dirinya apa yang dijalankan? Mas Ica, silakan. Iya, kebetulan Tawangkan dengan All Star, karena kami membentuk Tawang itu basic kami dari All Star. Founder yang membuat All Star itu saya, Ical, dan Ruli Mahmudin. Itu yang membuat All Star terbentuk. Selanjutnya kita berdiskusi bagaimana caranya kita memproduksi film action tanpa ada intimidasi dari produser-produser lain. Berarti kita harus buat sendiri. Jadi akhirnya kita berkumpul, ada Mas Bayu, Mas Ical, ada Mas Ali, dan ada Mbak Agni, istri saya. Akhirnya kita menguatkan diri untuk membuat PH Tawangkan Production. Jadi untuk alasan kenapa All Star yang dipakai, karena memang All Star ya Tawang, Tawang ya All Star. Gitu. Untuk bela diri kita semua genre, insya Allah kita menguasai. Yang jadi semua genre tadi tersampaikan ya Mas ya, ada terwakilkan ya dari karakter-karakter yang bentuk ya. Seperti itu ya Pak. Silakan dimana lagi Pak Lucy? Ya, boleh dibantu sama publisis, silakan. Oke. Halo, selamat sore. Saya Putri dari media online point.id. Aku pengen nanya ke Mas Fandi Fight sih. Mas Fandi, aku pengen nanya nih. Tadi kan banyak banget adegan action dari Mas Aryo, terus Mbak Nadila dan Mbak Devi juga. Kira-kira dari semua pemain itu mana sih adegan yang paling sulit untuk diarahkan gitu, kalau dari Mas Fandi sendiri? Itu aja, oke siap. Mas Fandi, silakan Mas Fandi. Kalau adegan tersulit sih sebenarnya kalau editornya datang ya, dia aja memangkasnya aja bingung. Soalnya semuanya golden, semuanya bagus. Bisa ditanya para case-nya, ada nggak yang gampang? Kalau ada yang gampang, kayaknya saya salah 10 kali deh. Kalau memang ada yang gampang ya. Yang gampang tadi yang tampal terus datang nggak Mas Aryo? Iya. Nah, kalau adegan gampang itu tidak ada dalam skrip. Tidak ada dalam skrip. Memang improvisasi sama bapak ini. Bisa nanya sama yang pro memang di action pun, dia pun sangat lumayan kesulitan untuk mengikuti koreografer kita. Jadi memang tim saya itu membuat dengan kritis dengan porsi masing-masing, bukan dengan cara menjiplak karya orang, ya kan? Pada ngomong, men, gue pengen kayak gini, ya udah kita realisasikan bukan dengan karya orang, tapi kita preset dengan karya kita sendiri. Pak, gue pengen kayak gini nih Pak. Oh oke, gini dikit. Pak, kita pengen, jadi setiap apa yang kita mau kerjakan, secuil pun kita pasti bakal preset kepada para produser, karena kita pengen karya kita ini disenangi sama semua masyarakat Indonesia, karena kita juga pengen mengangkat action, karena perasaan kita tuh action itu selalu yang dipandang sebelah mata lah untuk PH-PH lain. Jadi memang keresahan aja untuk orang action, gimana caranya kita menggebrak film action biar disenangi sama orang-orang di luar sana. Oke, siap, terima kasih. Ada lagi, tapi lama-lama ke depan ya, sini dulu kan ke depan lagi. Ya, ini nih, Mas.
Silakan. Sore, saya Mahdisi dari Inggris Radio. Pertama saya mau mengucapkan selamat untuk film yang sangat-sangat luar biasa ini. Ini tingkatnya bukan nasional lagi ya, dari atas. Rata-rata film nasional. Yes. Yang saya tangkap dari nonton film tadi itu intinya kesedihan. Bahkan adegan-adegan perkelahian itu semua imbas dari kesedihan. Dan karakter utamanya ya, Bonnie itu dia merasa sendirian ya dalam hidupnya, dan terutama saya tertarik dengan karakter ibunya Kinan yang dapat banget sedihnya itu. Bahkan pada adegan akhir pas Kinan berhasil membalas dendam. Jangan spoiler. Ya, ini yang belum nonton tuh ya. Ya, pokoknya adegan itu ya. Adegan itu. Oke. Ya, itu sedih banget. Saya penasaran nih. Tadi ada yang ngomong soal sequel Bonnie 2. Tadi ada yang ngomong. Tapi gimana? Saya justru penasaran sequel. Gimana nih kalau Sambara sama masa mudanya? Oke, siap. Terima kasih karena kesedihannya berasa banget nih. Sampai adegan akhirnya aja bikin sedih, Mas. Boleh dijawab Mas Wahidi? Pertanyaannya untuk siapa nih? Iya, ini pertanyaannya untuk siapa? Produser dan Mbak Nagila. Oke. Mbak Nagila dulu berarti gimana tuh bisa mendeliver sesedih itu? Iya, karena memang merinding dan memang ya itu tadi di saat kita bayar itu kan udah jadi koreo juga ya pas saat adegan itu. Tapi di situ juga Pak Dadung yang selalu membisikkan itu dengan apa yang sedih, dan ada acting coach kita Pak Herman itu juga selalu kayak membangkitkan gimana caranya ini lo ngerasain keluarga lo hancur karena ini orang gitu. Jadi di situ emosi kita dibangun banget sih. Jadi sampai senang banget kalau sampai ternyata bisa terima dengan apa yang kita buat, ternyata sampai kita senang banget sih. Maksudnya berarti apa yang kita perjuangkan selama ini insya Allah berhasil. Amin, terima kasih. Mas Wahidi mau menambahkan terkait sequel atau prequel? Kayaknya simpel aja, kalau karya yang dibuat dari hati insya Allah sampai ke hati. Amin aja. Jadi tunggu aja ya Mas ya. Yang pasti disupport dulu film ini tanggal 29 besok ya. Oke. Terkait prequel sequel belum mau dijawab? Tunggu aja. Silakan di depan tadi. Ya. Masuk pertanyaannya Kak. Ya. Saya bertanya begini. Saya Arul dari Refleks Indonesia. Kalau disebut bahwa Bonnie adalah film terbaik dari Kakak Dadu, dari 3 sampai 4 judul, itu artinya begini, bahwa Anda itu berhasil menghidupkan sesuatu yang nol besar menjadi angka 1000. Saya kagum dengan itu. Dari penjelasan dari Aryo yang depan saya, Aryo itu betul dimatikan di menit yang ke-17, tetapi Aryo itu hidup di hampir keseluruhan dari film. Jadi thanks to skenario yang baik, ibu produser Wahyudi Besik, Anda harus pakai lagi nih yang namanya Agus Dadu, karena ternyata ya saya mengapresiasi. Kalau ada film yang baik kita harus apresiasi seperti ini gitu. Ya kan? Saya punya alasan kok untuk mengatakan itu baik. Seorang DOP namanya Budi Utomo yang tidak hadir di sini, dalam sinematografi ada istilah 100 kamera. Walaupun sebenarnya bukan 100 kamera yang dipakai. Nah ini yang kita pengen dengar dari Agus Mawardi, Dadung. Apa sih yang membuat kita itu fokus dengan semua fighting yang ada? Ya. Dan semua pasti pemain akan suka ya. Karena pada saat dia fight, mata penonton itu tertuju ke Anda semua. Gitu. Nah ini sabotase nih mati. Iya. Jadi saya pikir ini yang perlu dijelaskan, dan pertanyaan saya beralih ke Livi. Ya. Kamu harus berterima kasih kepada siapa sih? Karena ini kan adalah debut kamu perdana ya.
Apakah dari sisi dramanya kamu suka banget karena sudah berantem bersama dengan kakak Aryo, ataukah justru kamu bersama dengan timnya Fandi gitu loh? Dengan fight-nya dan sebagainya, itu aja. Siap, terima kasih. Kalau ada silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Arul. Oke, jadi bicara 1000 kamera itu tadi kita bukan 1000 kamera, sorry, itu lensa 100 ya. Oke, jadi kami baru menggunakan lensa 100. Biasa kita membuat shot compact itu di lensa 85. Nah, buat di film Boni ini saya baru merasakan lensa 100 itu dari Pak Budi Utomo. Jadi kenapa kami harus mengambil compact di film Boni? Jadi biar dekat dengan penonton. Jadi emosinya pun tidak hilang. Jadi walaupun kami long shot pun kami tetap pakai lensa di 85 dan lensa 100. Yes. Seperti itu. Seperti itu jawaban dari Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Vivi, silakan. Selamat sore, Kak Arul. Jadi dengan segala kepercayaan yang diberikan pada saya untuk dapat memerankan Boni, baik dari segi dramanya maupun actionnya, saya sangat berterima kasih dengan semuanya, terutama jajaran produser telah mempercayai saya. Dan melalui karakter Boni, saya senang karena saya bisa menjadi sosok wanita yang belajar untuk menjadi perempuan yang speak up. Jadi kekuatan perempuan yang perlu kita ganyapkan, yang perlu kita suarakan kepada semua perempuan itu dapat tersalurkan melalui saya perankan karakter Boni ini gitu loh. Jadi saya harap untuk siapapun yang telah menonton tersugestilah secara baik terhadap karakter Boni yang telah dibangun itu. Siap, terima kasih. Bicara dan teman-teman sekali lagi nanti buat teman-teman media yang belum sempat bertanya nanti akan ada kesempatan mau interview juga. Dan sekarang tadi kita minta closing statement ya dari jajaran produser, mungkin dimulai dari Mas Wahyudi atau Mas Ali. Mas silakan Mas Ali, boleh pinjam lebih mikrofonnya untuk closing statement yang mewakili segenap tim dari film Boni. Oke, singkat saja, kami tahu betul bicara tentang karya itu dalam semua persepsi itu setidaknya akan tetap ada sesuatu yang tidak terwakilkan dengan di kacamata semua penonton, dalam kacamata semua pihak, dalam kacamata semua sisi. Tapi setidaknya ini kita memulai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita saat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa mewarnai film Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu. Siap, terima kasih. Terima kasih lagi. Teman-teman, kita boleh berfoto bersama. Yang depan boleh merapat, tetap duduk. Yang di belakang boleh berdiri. Yang depan boleh merapat, yes. Yang di belakang boleh tetap berdiri. Kita foto bersama. Silakan teman-teman media, boleh diatur posisinya dan nanti kita undang teman-teman media di red carpet moment. Menentukan eskalasi fight-nya itu, action itu terus meningkat sampai dengan di akhir, Mas. Berapa lama proses menyusun dari sisi ke sisinya sampai dengan klimaks di akhir, Mas? Silakan dari fight-nya. Assalamualaikum semua. Sumpah ini agak nervous sih karena ini perdana action director ada di depan semua para jagoan-jagoan ini. Kalau untuk proses sih kita kurang lebih ada workshop 4 bulan ya. Proses workshop 4 bulan, semua dengan porsinya masing-masing para cast. Kalau si Livi mah kurang lebih hampir 5 bulan dia. Karena dia ada bonus, karena kan dia dari minus bukan dari nol. Terus gimana Mas melihatkannya tadi action diapresiasi sebegitunya di film Boni, gimana Mas Fandi melihatnya? Kalau saya sih sebagai apresiasi, semoga penonton di luar sana suka dengan action yang tim saya kerjakan. Semoga apa yang tim saya perjuangkan untuk saat ini bisa diapresiasi untuk di luar sana. Tim saya ada semua di sana. Semoga kalian berbahagia melihat film Boni sangat luar biasa. Terima kasih untuk tim saya. All Star Team Indonesia. All Star Team Indonesia. Nanti juga akan tampil ya kayaknya kalau di layar lebar doang. Tadi kayak kurang puas. Nanti kalau mau lihat All Star Team Indonesia tampil akan ada di red carpet kita. Ya, ada. Siapa yang tadi promen juga udah gede sih.
kalau dipromoin makin gede, alhamdulillah. Harus dong. Intinya yang penting semua harus media tahu di All Star Team itu semuanya umur di bawah 30 tahun. Jadi action body ini dikaryakan oleh anak muda real. Tidak ada 30 ke atas, semuanya di bawah 30 tahun. Yes. At least pada saat syuting ya, kalau saat tayang ada yang udah 30 dikit. Mas Fandi, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fandi. Thank you sebagai action director. Saudara yang satu katanya nggak usah ditanya, ngobrol aja langsung. Udah diwakilkan, tapi kita pengen ngobrol sama perwakilan dari keluarga unggulan Dumarangi nih. Tepuk tangan dong untuk puisinya yang sangat indah. Dari pihak keluarga bagaimana melihat ini film action dengan balutan drama yang sangat luar biasa, tapi memberikan satu karya yang juga sangat luar biasa. Gimana rasanya dari pihak keluarga? Ini saya sampai merinding nih, karena karyanya sebegitu kuatnya menjadi benang merah di cerita ini. Silakan. Terima kasih, kami dari keluarga unggulan Dumarangi sangat merasa bangga ketika sastra diapresiasi dalam film laga. Sempat bertanya, di mana titik temunya? Di mana kita bisa menemukan ada film laga tapi di situ ada nuansa sastra. Tetapi setelah menonton baru merasakan, baru mengalami. Ternyata sastra itu menetralkan kehidupan. Ketika ada banyak dinamika dalam kehidupan, sastra hadir untuk menyeimbangkan. Dan di situ kami sangat berterima kasih karya unggulan Dumarangi Bunda Tercinta dipilih sebagai puisi yang menjadi penyeimbang dalam karya besar film di Indonesia, Boni. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, luar biasa, dan ternyata sangat-sangat inline banget ya kita lihat karya. Berarti ini padu-padannya kan cuma action dan drama mas, tapi juga ada puisi yang sangat indah di situ. Sekarang kita ke jajaran cast, tepuk tangan dong untuk jajaran cast. Menarik kita berlomba ke Om Devris dulu, Om Devris. Tadi sih sebelah saya sebel banget ya ngeliatnya. Sampai kayak ini orang gak mati-mati nih gitu. Tapi kok bisa sih begitu kejinya gitu di situ. Karena ini nyampe banget loh jahatnya sampai ke teman-teman penonton tuh. Masa ada orang dibunuh tepuk tangan tuh kan? Berarti kan sebegitu berhasilnya peran yang dibawakan oleh, ini buat yang belum nonton maaf ya. Jangan spoiler dulu ya, belum nonton semoga gak dengan preskon ini. Biar tetap tidak spoiler, tapi gimana begitu mendalaminya karakter ini mas, dalamnya sebegitu berasanya. Silakan. Oke, kalau ada lihat adegan pembunuhan terus tepuk tangan, berarti yang psycho bukan Paulnya, yang penontonnya kan. Pertama, yang membuat karakter Paul itu hasil diskusi saya dengan para sutradara, beliau-beliau ini, dan beliau-beliau ini membebaskan saya untuk membuat karakter Paul itu seperti apa. Itu luar biasanya, mereka sangat open sekali gitu. Mereka tidak koreksi sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak terlalu banyak membebani saya untuk menciptakan suatu karakter Paul gitu. Mas Marsha dan Pak Dadung itu sangat luar biasa. Jadi mereka hanya memberi pakem-pakem tertentu saja, selebihnya silakan bermain, hantam, lu makan. Dan ternyata dimakan beneran ya mas. Gimana sih chemistry-nya? Emang kan sering kan di action dan lain-lain gitu. Tapi untuk di film Boni ini gimana nge-build chemistry? Karena kan itu kayak kita kalau dengar nonton tadi itu kayak dengerin lagu irama per fight-nya sangat luar biasa. Ya, kalau dari segi actionnya itu sulit sekali buat saya sebetulnya. Kesulitannya ya walaupun saya memang dari dunia film action ya, kesulitannya adalah saya harus membuang ego saya di saat diarahkan dengan junior saya. Bapak Fandi dan teman-teman All Star Team ini junior saya. Nah disitulah saya harus membuang ego saya sebagai pendahulu. Saya nggak mau dibilang yang lebih tua ya. Pendahulu. Dan kami masing-masing bekerja berkarya secara profesional. Saya menyerahkan penuh kepada Bapak Fandi sebagai sutradara laganya dan tim All Star Team sebagai action designernya. Oke, itu dia tepuk tangan untuk Mas Devris, thank you. Kita ke Rusdi sebagai kodok di sini.
menarik juga nih, karakternya diam-diam menghanyutkan, mematikan. Ini nanti gimana dia? Kayaknya dia kenal. Kalau untuk Rusdi sendiri gimana? Ada gunfight apa? Ada tantangan tersulitnya apa nih? Karena ini kan berbeda medium ya. Misalkan untuk di film seperti apa, silakan untuk Rusdi. Yang saya rasa untuk di film Boni, karena kesulitan yang saya lakukan adalah berakting untuk menghadapi pemain-pemain yang menurut saya itu mereka adalah pemain-pemain yang luar biasa. Dan juga saya sebagai di film ini ya, saya sebenarnya adalah action choreographer. Saya adalah tim dari All Star Team yang bekerja di PH Tawangka. Ya. Di situ begitu ada karakter yang untuk menjadi kodok, saya terpilih. Saya dipercayai sama produser-produser untuk memainkan karakter kodok. Nah, disitulah saya lihatkan dan saya tampilkan kalau saya ini bisa untuk bermain di karakter kodok. Dan ternyata sangat berhasil. Tepuk tangan dong untuk Rusdi. Terima kasih Rusdi. Kita kayak Reza Hilman dan juga Macu nih. Dua guys, ternyata masih bete-bete yang sampai sekarang ya. Zah, kalau dulu nih, lu gimana Zah? Action emang udah ranah nyaman lo. Tapi tadi menjadi cowok yang, ada yang gitu, kalau Boni gak mau ke gue deh gitu. Ada gombalnya. Itu gimana Zah, lu ada lebih untuk di situnya Zah? Kalau action kan udah makanan lo sehari-hari lah. Silakan Zah. Oke, untuk jadi cowok yang itu ya sebetulnya tentu dengan diskusi dengan para kreator gitu ya, Pak Isnandara dengan Bang Marsha pada gitu akan meng-create karakter si Gage ini seperti apa gitu. Pada akhirnya juga Bang Marsha dan Pak Dadung memberikan kebebasan untuk explore gitu. Jadi seperti yang tadi Bang Devlis bilang juga, kita diberi kebebasan untuk nge-create karakter dan senyaman kita untuk memainkan gitu. Betul, action adalah zona nyaman gue, tapi setelah nonton filmnya, kayaknya zona nyaman semuanya. Gitu. Kayaknya gue latihan bertahun-tahun percuma sih. Percuma ya? Di sini luar biasa ya? Ngomong minus, udah nonton filmnya mah kayaknya parah sih. Luar biasa. Sama kayaknya ya. Tapi jujurnya untuk sutradara dan produser, ini masih jadi pertanyaan. Sebenarnya Boni luluh hatinya sama karakter lo? Nah itu tunggu mungkin di Boni 2 kali ya. Iya nggak? Biar ada sequelnya. Iya, maksudnya kayak gua latihan lama, Max juga, Macu juga. Hasilnya mereka juga jago. Yes, jadi kayak ya. Oke, Reza Hilman, Reza Hilman. Maco, kalau Maco gimana? Karakter lo karena ternyata layernya sangat banyak ya. Yang kita lihat awalnya nih bengis banget nih. Tapi katanya diseret-seret. Gimana coba bikin karakter ini coba? Susah. Karena untuk menjadi anak SMA itu udah agak lama ya. Jadi untuk kelihatan looks anak SMA tuh 2 bulan waktu benar-benar buat ngurusin jadi anak SMA itu benar-benar susah. Oke, jadi proses transformasi badannya malah ya? Susah. Muka juga udah lumayan lewat kan. Tapi masih cocok kalau kita lihat. Tapi pada sebel nggak sih? Coba tanya teman-teman pada sebel nggak sih? Sebel nggak sama Maco? Enggak. Sayang, Maco sayang. Nah terus gimana tadi ngobrol sama Rezanya? Kan ada fight yang tetap dengan dialog tuh. Itu kan gak gampang tuh. Itu dua-duanya sayang. Itu cara mengungkapkan rasa sayangnya begitu memang. Rasa sayang kalian tuh begitu ya. Maco, terima kasih Maco, thank you. Kita ke Omex nanti dong. Omex, bukan ada untuk Omex tuh. Max, ternyata air mata yang dipengen netizen Indonesia tercipta di sini dari seorang Omex gitu. Jadi gimana Omex, dramanya juga sangat kuat loh di sini. Jadi gimana Omex mendeliver karakter dari Omex sendiri? Saya sebenarnya sekarang masih ngos-ngosan capek. Habis nonton tadi. Iya. Ya, sebenarnya nggak bisa ngomong. Cuman memang ya semua orang tahu kalau saya ini berlatar belakang dari action. Iya. Tapi di sini begitu saya di prank sama Om Dadung ya, sama Bang Icau dan Mas Yudi, tiba-tiba karakter dirubah dan sekarang harus memainkan sebagai Frank yang dimana dramanya tebal. Yes. Gitu. Nah, udah drama tebal penuh dengan sastra lagi. Iya. Harus dibawa dengan
dialog sehari-hari. Itu PR buat saya. Gitu. Tapi mereka benar-benar luar biasa, saya salut. Mereka kekeluargaannya, mereka support sistemnya. Saya digojlok, nggak cuman acting dramanya, saya juga sama Bang Fandi juga digojlok action grafinya, sampai akhirnya tadi saya nonton, saya puas banget sih. Yes. Saya puas banget. Biasanya saya melihat saya sendiri suka apik, tapi kali ini saya senang. Tepuk tangan dong untuk Mas Yadino. Masih capek. Masih capek. Saya capek. Kita ke Mas Aryo Wahab, Mas Aryo Wahab. Ya Mas Wahyu mau menambahkan dulu? Mau menambahkan silakan Mas. Om Max masih meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Sungguhan. Cuma karena nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Kita ke Mas Aryo Wahab menjadi dari adegan pembuka, kita nggak bisa dilewatkan dari scene awal sampai dengan akhir yang menjadi pembawa ceritanya. Gimana ya Mas Aryo? Ternyata benar ya preskon sebelumnya bilang ini tuh susah ternyata ya. Ini gimana Mas Aryo? Iya, oke. Terima kasih semua teman-teman yang udah datang. Terima kasih supportnya, terima kasih apresiasinya. Emang Sambara itu sebenarnya dia mainnya nggak banyak. Cuman setelah itu Sambara sebenarnya nggak hilang. Ya. Karena kenapa? Karena prinsip, ya kan. Terus etikanya yang dia sampaikan ke anak dan istrinya itu akan disambung sama dia, sama mereka. Gitu. Jadi itu yang membuat emosi setiap scene di film ini. Dan terus terang, saya keluar dari bioskop tadi sangat emosional sekali karena saya nggak menyangka ini adalah salah satu film saya yang saya berekspektasi tapi sesuai dengan ekspektasi saya. Yes, tepuk tangan dong. Saya salut sekali sama tim di sini semua aktor bermain dengan porsinya, timnya juga sangat solid dan saya sangat setuju bahwa film ini dibuat dengan ketulusan dan kejujuran dengan latar belakang keresahan. Ya. Keresahan bahwa kita sebagai manusia nggak bisa kompromi terhadap penindasan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Intinya seperti itu. Itu yang film yang ingin kita utarakan di film ini. Jadi emang ini filmnya sifatnya melawan, memberontak. Makanya ketika kita mukul, kita dendam, kita melawan, itu semua ada artinya. Kita tidak ingin membunuh. Kita ingin menyadarkan bahwa kita di cerita yang sama, kita di pihak yang sama, kita tertindas sama-sama, gitu loh. Jadi kita lawan penindasan, jangan bukan lawan saling penindas. Itu seperti itu. Oke, itu dia Mas Aryo Wahab. Thank you. Mas Aryo Wahab, tapi karakternya di sini kan unik ya, memberikan pesan kepada istri, kepada anak, tapi dengan karya sastra. Sastra ya, karena emang dia juga di backgroundnya si Sambara ini seorang sinimas ya. Yang bahasanya juga sangat beda, ya kan, bahasa ke istrinya, ke anak, segala macam. Emang itu sudah menjadi backgroundnya si Sambara itu sendiri gitu. Tapi justru dari keseniannya itu sendiri, maka dia akan bantu untuk istilahnya mempraktekkan semua sikap-sikapnya. Oke, terima kasih itu Mas Aryo Wahab, terima kasih. Kita ke Nadila Ernesta. Ini ternyata porsi actionnya juga sangat-sangat banyak di sini. Tuh, menunjukkan. Semua takjub, bahkan tadi ada beberapa kali applause dari rekan actionnya seorang Nadila Ernesta. Ya kan, tepuk tangan dong untuk Nadila Ernesta. Ini challenge yang luar biasa untuk karir dari seorang Nadila Ernesta. Gimana tadi setelah menyaksikan dan lihat ekspresi langsung teman-teman penonton? Jadi kan aku emang orangnya agak nggak pedean gitu ya. Jadi selalu setiap habis take apa segala macam selalu nanya, tadi gimana gitu. Cuma pas tadi udah nonton, apalagi layarnya sebesar itu ya, agak timbul percaya diri lah. Nonton gitu. Ketagihan ya sih untuk ada di film action dengan proses yang luar biasa ini ya? Pastinya ketagihan ya, karena apalagi ngeliat hasilnya yang begitu memuaskan. Dan tadi seneng banget kalau pada nonton dan ada tepuk tangan, diterima gitu, kayaknya aku akan mau lagi sih kalau action. Mau lagi, setuju ya. Jadi karakter ibu juga berat ya, karena layarnya banyak, ada dendam sendiri, ada peran sebagai ibu, ada peran sebagai istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah itu kebagi hatinya tuh gimana sih sehingga dapat banget tadi? Dapat banget ya? Alhamdulillah, Pak, saya berhasil, Pak. Karena ini banget sih, emang waktu itu kita juga sempat beberapa kali di wawancara, aku juga menjelaskan juga kalau di sini porsinya tuh
aku itu nggak pernah dibikin happy. Dari awal itu terlihat senyum itu cuma ada satu scene. Iya. Kalau tadi pada nonton yang tersenyum itu saat megang perut itu cuma satu scene. Sisanya itu nangis, berantem, dengan kalimat-kalimat yang berat, penuh dendam. Nah itu yang dibantu banget dengan Bapak sutradara yang ada di sini, para produser, semuanya itu benar-benar mereka kan selalu nggak pernah nggak ada di lokasi. Ya, selalu dapetin dampingin Semuanya ini ya. ada di lokasi nih, nggak pernah kecuali ya kalau pemain-pemain ini kadang-kadang kalau harinya nggak ada ya mereka nggak ada. Cuman Para maco ya, maco. tapi maksudnya bener-bener dibantu banget deh gitu karena aku juga pertama kali mendapatkan peran kalau bisa dibilang seberat ini. Yes. Dari dramanya, dari actionnya, semuanya berat. Sampai ada satu cerita, aku itu sama Devri sama Paul, kita nggak pernah ngobrol. Untuk nggak ada di situ. Karena ternyata dia baru ngasih tahu di hari terakhir, tau nggak kenapa gue nggak pernah mau ngobrol sama lo? Biar lo tuh benci sama gue. Oh, ini proses penalaman karakternya udah dimulai. Bahkan nggak bilang-bilang ya. Iya, dia nggak ngomong-ngomong. Dan sampai sekarang kalau nggak salah bencinya ya. Iya. Tapi lainnya kita tepuk tangan dong sekali lagi. Dan ini dia kita ke Livi Ciananta. Ini tadi masnya sebelah sini udah mau ngasih kamu tisu kan capek berantem dulu gitu. Boni itu ternyata bukan sekedar perlawanan dalam bentuk actionnya aja loh, tapi juga dalam bentuk apa ya sikapnya yang ditunjukkan di dalam film ini. Kalau seorang Livi gimana sih memaknai karakter Boni? Karena ini film judulnya Boni dan akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang seorang Livi pandang dari Boni ini? Silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan sebenarnya bagaimana aku memandang Boni adalah mungkin ada beberapa orang yang melihat Boni ketika nonton tadi kayak wah hidupnya ini berat sekali ya. Hidupnya ini kok bisa ada anak perempuan yang bisa survive dengan keadaan demikian gitu. Nah, ketika aku harus dihadapkan menjadi Boni, sementara hidup aku tidak sebegitunya, tentu sangat berat sekali buat aku mendalami karakter. Tapi untungnya dalam proses mendalami karakter, aku didukung dengan semua yang ada di sini, para cast, director dan juga produser. Jadi memang betul apa yang dikatakan Nadila, Kak Devris ini punya peran yang sangat penting untuk mengintimidasi Boni. Jadi dari proses reading, workshop, aku udah ngerasa kalau aku dimusuhin sama yang namanya Paul. Jadi rasa yang memang sudah dibangun itu adalah bentuk chemistry yang sangat membantu aku ketika menjadi Boni itu sendiri. Gitu. Begitu juga dengan Om Frank yang memang dari awal sudah menempatkan dirinya seperti om aku di dalam kehidupan nyata pun sepertinya terbawa sampai sekarang ya Om ya. Chemistry itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sangat membantu aku dalam mendalami karakter gitu. Dan aku sangat bersyukur sekali kalau misalnya tadi ada pesan-pesan yang tersampaikan sih. Yes, itu dia. Ini nggak cuma actionnya terdeliver dengan sangat luar biasa, tapi juga dramanya juga kita kena. Kamu gimana berantem dengan ibu di situ, dengan teman dan lain-lain. Ini gimana? Lebih sulit mana porsi dari kamu ke actionnya atau ke dramanya? Sejujurnya sama-sama sulit kan, sulit semua. Cuman ya itu dia tadi karena banyaknya bantuan, jadi dan juga dokter yang kayak bisa kok bisa. Apalagi pada dong polmosin. Makan aja Bos, makan gitu kan. Itu ya semua pemain digituin. Jadi semua pemain makan ya semuanya. Iya, kita diadu sebenarnya. Jadi kita kan aku pikir oh pada dulu pihak gue gitu. Ternyata enggak. Pas aku tanyakan ke Nabila, enggak dia juga ngomong gitu apa gue makan aja kan. Jadi ternyata itu adalah salah satu cara yang memang dibuat oleh Pak Dadung supaya kita ketika di frame itu hasilnya seperti tadi itu. Itu dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan sekarang kita berikan kesempatan teman-teman media untuk bertanya kepada seluruh jajaran filmmakers dan juga jajaran cast yang ada di sini. Silakan. Oke, ini banyak nih, boleh dibantu mikrofonnya dari belakang dulu ya. Silakan Pak, boleh berdiri, nama dan media. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ami dari Media.id. Sebelumnya selamat untuk filmnya keren banget, asli. Thank you. Saya mau nanya untuk sutradara atau produser siapapun yang di sini awal, kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih pemeran utamanya itu wanita, which is good, very good.
cuman adakah alasan tertentu yang ingin disampaikan gitu. Lalu untuk kedua, untuk Livi, ada persiapan apa sih untuk memperkuat karakter Bonnie ini, misalnya dari ada referensi film action yang Livi tonton atau enggak? Segitu ya, thank you. Siap, terima kasih. Mas Dado, boleh dijawab Dado pertanyaan pertama, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kenapa Bonnie? Bonnie itu berasal dari bahasa luar, artinya cantik. Kalau sudah cantik sudah pasti perempuan, ya. Gitu. Dan termasuk saya mendapat ini dari keluarga unggulan Duparangi bernama Mamoni. Ini lambang dari rahim perempuan. Karena kenapa perempuan? Karena saya sudah bilang berkali-kali bahwa perempuan adalah salah satu makhluk terkuat di muka bumi ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih seperti itu. Dan untuk Livi, silakan boleh dijawab pertanyaan berikutnya, Livi. Oke, jadi mengenai persiapan itu sendiri ya, seperti aku bilang tadi, pendalaman karakter aku benar-benar dibantu sekali dengan lingkungan eksternal ya, dari pemain lain, juga dari director. Pun aku pribadi memang ada beberapa rekomendasi film yang dianjurkan oleh Pak Dadu, terutama film-film yang memang berlatar belakang tentang perempuan yang kuat. Jadi referensi film yang aku tonton itu memang membangkitkan percaya diri aku sebagai perempuan untuk bisa menjadi menjadi perempuan yang menonjol dan kuat, begitu sih. Ya, seperti itu ya kami ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada di mana? Silakan. Ya, silakan kalau situ ada di belakang dulu. Diatur nama teman-teman publisis. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Halo, perkenalkan Jian dari Tempo. Mau tanya ke sutradara atau produser yang bisa jawab. Ini sepengetahuan saya ini pertama kali Tawangan ini berkolaborasi menggandeng All Star Indonesia untuk koreografer bela dirinya. Ini ada alasan khusus nggak dalam untuk menggandeng mereka, dan apa yang coba seni bela diri yang ditonjolkan di sini? Oke, siap. Seni bela dirinya apa yang dijalankan? Mas Iksan, silakan. Iya, kebetulan Tawangkan dengan All Star, karena kami membentuk Tawang itu basic kami dari All Star. Founder yang membuat All Star itu saya, Ical, dan Ruli Mahmudin. Itu yang membuat All Star terbentuk. Selanjutnya kita berdiskusi bagaimana caranya kita memproduksi film action tanpa ada intimidasi dari produser-produser lain. Berarti kita harus buat sendiri. Jadi akhirnya kita berkumpul, ada Mas Bayu, Mas Ical, ada Mas Ali, dan ada Mbak Agni, istri saya. Akhirnya kita menguatkan diri untuk membuat PH Tawangkan Production. Jadi untuk alasan kenapa All Star yang dipakai, karena memang All Star ya Tawang, Tawang ya All Star. Gitu. Untuk bela diri kita semua genre, insya Allah kita menguasai. Yang jadi semua genre tadi tersampaikan ya Mas ya, ada terwakilkan ya dari karakter-karakter yang bentuk ya. Seperti itu ya Pak. Silakan dimana lagi Pak Lucy. Ya, boleh dibantu sama publisis, silakan. Oke. Halo, selamat sore. Saya Putri dari media online Point.id. Aku pengen nanya ke Mas Fandi Fight sih. Mas Fandi, aku pengen nanya nih. Tadi kan banyak banget adegan action dari Mas Aryo, terus Mbak Nadila dan Mbak Devi juga. Kira-kira dari semua pemain itu mana sih adegan yang paling sulit untuk diarahkan gitu? Kalau dari Mas Fandi sendiri. Itu aja. Oke, siap. Mas Fandi, silakan Mas Fandi. Kalau adegan tersulit sih sebenarnya kalau ada editornya datang ya, dia aja memangkasnya aja bingung. Soalnya semuanya golden, semuanya bagus. Bisa ditanya para case-nya ada nggak yang gampang? Kalau ada yang gampang kayaknya saya salah 10 kali deh. Kalau memang ada yang gampang ya. Yang gampang tadi yang gampang terus datang nggak masalahnya? Iya. Nah, kalau adegan gampang itu tidak ada dalam skrip. Tidak ada dalam skrip. Memang improvisasi sama bapak ini. Bisa nanya sama yang pro memang di action pun dia pun sangat
lumayan kesulitan untuk mengikuti koreografer kita. Jadi memang tim saya itu membuat dengan kritis dengan porsi masing-masing, bukan dengan cara menjiplak karya orang, ya kan? Pak Dadu ngomong, men gue pengen kayak gini, ya udah kita realisasikan bukan dengan karya orang, tapi kita preset dengan karya kita sendiri. Pak, gue pengen kayak gini nih Pak. Oh oke, gini dikit, Pak kita pengen. Jadi setiap apa yang kita mau kerjakan, secuil pun kita pasti bakal preset kepada ke para produser, karena kita pengen karya kita ini disenangi sama semua masyarakat Indonesia, karena kita juga pengen mengangkat action, karena keresahan kita tuh action tuh selalu yang dipandang sebelah mata lah untuk PA-PA lain. Jadi memang keresahan aja untuk orang action, gimana caranya kita menggebrak film action biar disenangi sama orang-orang di luar sana. Oke, siap, terima kasih. Ada lagi, tapi lama-lama ke depan ya, sini dulu kan ke depan ayo. Ya, ini nih, Mas. Ya. Silakan. Sore, saya Pak Desi dari Desi Bandung. Untuk pertama saya mau mengucapkan selamat untuk film yang sangat-sangat luar biasa ini. Ini tingkatnya bukan nasional lagi ya, dari atas. Tangkap film nasional. Yes. Yang saya tangkap dari nonton film tadi itu intinya kesedihan. Bahkan adegan-adegan perkelahian itu semua imbas dari kesedihan. Dan karakter utamanya ya, Bonnie itu dia merasa sendirian ya dalam hidupnya. Dan terutama saya tertarik dengan karakter ibunya, Kinan, yang dapat banget sedihnya itu. Bahkan pada adegan akhir pas Kinan berhasil membalas dendam. Jangan spoiler. Ya, ini belum nonton tuh ya. Ya, pokoknya adegan itu ya. Adegan itu. Oke. Ya, itu sedih banget. Itu sedih kan? Saya penasaran nih. Tadi ada yang ngomong soal sequel Bonnie 2. Nah, lu. Tadi ada yang ngomong. Tapi gimana? Saya justru penasaran sequel. Bagaimana nih kalau sambaran sama masa mudanya? Oke, ada rencana. Siap. Terima kasih karena kesedihannya berasa banget nih. Sampai adegan akhirnya aja bikin sedih, Mas. Boleh dijawab Mas sama Mas Adi? Iya, ini pertanyaannya untuk siapa? Produser dan Mbak Nagila. Oke. Mbak Nagila dulu, berarti gimana tuh bisa mendeliver sesedih itu? Iya, karena memang merinding dan memang ya itu tadi di saat kita bayar itu kan belajar koreo juga ya pas saat adegan itu. Tapi di situ juga Pak Dadu yang selalu membisikkan itu dengan apa yang sedih, dan ada acting coach kita Pak Herman itu juga selalu kayak membangkitkan gimana caranya ini lo ngerasain keluarga lo hancur karena ini orang gitu. Jadi di situ emosi kita dibangun banget sih. Jadi sampai senang banget kalau sampai ternyata bisa terima dengan apa yang kita buat, ternyata sampai kita senang banget sih. Maksudnya berarti apa yang kita perjuangkan selama ini insya Allah berhasil. Amin, terima kasih. Mas Wahidi mau menambahkan terkait sequel atau prequel? Kayaknya simpel aja, kalau karya yang dibuat dari hati insya Allah sampai ke hati. Amin aja. Jadi tunggu aja ya Mas ya. Yang pasti disupport dulu film ini tanggal 29 besok ya. Oke. Terkait prequel sequel belum mau dijawab? Tunggu aja. Silakan di depan tadi. Ya. Langsung pertanyaannya Kak. Saya bertanya begini, saya Arul dari Reflek Indonesia. Kalau disebut bahwa Bonnie adalah film terbaik dari Kakak Dadu, dari 3 sampai 4 judul, itu artinya begini, bahwa Anda itu berhasil menghidupkan sesuatu yang nol besar menjadi angka 1000. Saya kagum dengan itu. Dari penjelasan dari Aryo yang depan saya, Aryo itu betul dimatikan di menit yang ke-17, tetapi Aryo itu hidup di hampir keseluruhan dari film. Jadi thanks to skenario yang baik, ibu produser Wahyudi Besik
Anda harus pakai lagi nih yang namanya Agus Danu karena tim ses. Ternyata ya, saya mengapresiasi. Kalau ada film yang baik kita harus apresiasi seperti ini gitu. Ya kan? Saya punya alasan kok untuk mengatakan itu baik. Seorang DOP namanya Budi Utomo yang tidak hadir di sini, dalam sinematografi ada istilah 100 kamera. Walaupun sebenarnya bukan 100 kamera yang dipakai. Nah, ini yang kita pengen dengar dari Agus Mawardi, Danu. Apa sih yang membuat kita itu fokus dengan semua fighting yang ada? Ya. Dan semua pasti pemain akan suka ya. Karena pada saat dia fight, mata penonton itu tertuju ke Anda semua gitu. Nah ini sabotase nih mati. Iya, jadi saya pikir ini yang perlu dijelaskan dan pertanyaan saya beralih ke Livi. Ya. Kamu harus berterima kasih kepada siapa sih? Karena ini kan adalah debut kamu perdana ya. Apakah dari sisi dramanya kamu suka banget karena sudah berada bersama dengan kakak Aryo, ataukah justru kamu bersama dengan timnya Fandi gitu loh? Dengan fight-nya dan sebagainya, itu aja. Siap, terima kasih. Kalau ada silakan. Oke, terima kasih banyak Kakak Arul. Oke, jadi bicara 1000 kamera itu tadi kita bukan 1000 kamera, sorry, itu lensa 100 ya. Oke, jadi kami baru menggunakan lensa 100. Biasa kita membuat shot compact itu di lensa 85. Nah, buat di film Boni ini saya baru merasakan lensa 100 itu dari Pak Budi Utomo. Jadi kenapa kami harus mengambil compact di film Boni? Jadi biar dekat dengan penonton. Jadi emosinya pun tidak hilang. Jadi walaupun kami long shot pun kami tetap pakai lensa di 85 dan lensa 100. Yes. Seperti itu. Seperti itu jawaban dari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Livi, silakan. Selamat sore, Kak Arul. Jadi dengan segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk dapat memerankan Boni, baik dari segi dramanya maupun actionnya, saya sangat berterima kasih dengan semuanya, terutama jajaran produser telah mempercayai saya. Dan melalui karakter Boni, saya senang karena saya bisa menjadi sosok wanita yang belajar untuk menjadi perempuan yang speak up. Jadi kekuatan perempuan yang perlu kita ganyangkan, yang perlu kita suarakan kepada semua perempuan itu dapat tersalurkan melalui saya perankan karakter Boni ini gitu loh. Jadi saya harap untuk siapapun yang telah menonton tersugestilah secara baik terhadap karakter Boni yang telah dibangun itu. Siap, terima kasih. Bicara dan teman-teman sekali lagi nanti buat teman-teman media yang belum sempat bertanya nanti akan ada kesempatan ngomong interview juga. Dan sekarang tadi kita minta closing statement ya dari jajaran produser, mungkin dimulai dari Mas Wahyudi atau Mas Ali. Mas silakan Mas Ali, boleh pinjam lebih mikrofonnya untuk closing statement yang mewakili segenap tim dari film Boni. Oke, singkat saja, kami tahu betul bicara tentang karya itu dalam semua persepsi itu setidaknya akan tetap ada sesuatu yang tidak terwakilkan dengan di kacamata semua penonton, dalam kacamata semua pihak, dalam kacamata semua sisi. Tapi setidaknya ini kita memulai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita saat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa mewarnai film Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu. Siap, terima kasih. Terima kasih lagi. Teman-teman, kita boleh berfoto bersama. Yang depan boleh merapat, tetap duduk. Yang di belakang boleh berdiri. Yang depan boleh merapat, yes. Yang di belakang boleh tetap berdiri. Kita foto bersama. Silakan teman-teman media, boleh diatur posisinya dan nanti kita undang teman-teman media di red carpet moment. Menentukan eskalasi fight-nya itu, action itu terus meningkat sampai dengan di akhir, Mas. Berapa lama proses menyusun dari sisi ke sisinya sampai dengan klimaks di akhir, Mas? Silakan dari fight-nya. Assalamualaikum semua. Sumpah ini agak nervous sih karena ini perdana action director ada di depan semua para jagoan-jagoan ini.
Kalau untuk proses sih kita kurang lebih ada workshop 4 bulan ya. Proses workshop 4 bulan, semua dengan porsinya masing-masing para guest. Kalau si Livi mah kurang lebih hampir 5 bulan dia. Karena dia ada bonus, karena kan dia dari minus bukan dari nol. Terus gimana Mas melihat karya tadi, action diapresiasi sebegitunya di film Boni, gimana Mas Fandi melihatnya? Kalau saya sih sebagai apresiasi, semoga penonton di luar sana suka dengan action yang tim saya kerjakan. Semoga apa yang tim saya perjuangkan untuk saat ini bisa diapresiasi untuk di luar sana. Tim saya ada semua di sana. Semoga kalian berbahagia ngelihat film Boni ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk tim saya. All Star Team Indonesia. All Star Team Indonesia. Nanti juga akan tampil ya kayaknya kalau di layar lebar doang. Tadi kayak kurang puas. Nanti kalau mau lihat All Star Team Indonesia tampil akan ada di red carpet kita. Ya, ada. Sebenarnya tadi promoin juga udah gede sih. Jadi kalau dipromoin makin gede, alhamdulillah. Harus dong. Intinya yang penting semua harus media tahu di All Star Team itu semuanya umur di bawah 30 tahun. Jadi action Boni ini dikaryakan oleh anak muda real. Tidak ada 30 ke atas, semuanya di bawah 30 tahun. Yes. Epic pada saat syuting ya, kalau saat tayang ada yang udah 30 tahun dikit. Mas Fandi, ya, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fandi, thank you sebagai action director. Saudara yang satu katanya nggak usah ditanya, ngobrol aja langsung. Udah diwakilkan, tapi kita pengen ngobrol sama perwakilan dari keluarga unggulan Dumarangi nih. Tepuk tangan dong untuk puisinya yang sangat indah. Dari pihak keluarga bagaimana melihat ini film action dengan balutan drama yang sangat luar biasa, tapi memberikan satu karya yang juga sangat luar biasa. Gimana rasanya dari pihak keluarga? Ini saya sampai merinding nih, karena karyanya sebegitu kuatnya menjadi benang merah di cerita ini. Silakan. Terima kasih, kami dari keluarga unggulan Dumarangi sangat merasa bangga ketika sastra diapresiasi dalam film laga. Sempat bertanya, di mana titik temunya? Di mana kita bisa menemukan ada film laga tapi di situ ada nuansa sastra. Tetapi setelah menonton baru merasakan, baru mengalami. Ternyata sastra itu menetralkan kehidupan. Ketika ada banyak dinamika dalam kehidupan, sastra hadir untuk menyeimbangkan. Dan di situ kami sangat berterima kasih karya unggulan Dumarangi Bunda Tercinta dipilih sebagai puisi yang menjadi penyeimbang dalam karya besar film di Indonesia, Boni. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, luar biasa, dan ternyata sangat-sangat inline banget ya kita lihat karya berarti ini padu-padannya nggak cuma action dan drama Mas, tapi juga ada puisi yang sangat indah di situ. Sekarang kita ke jajaran cast, tepuk tangan dong untuk jajaran cast. Menarik kita berapa ke Om Devers dulu, Om Devers. Tadi sih sebelah saya sebel banget ya ngeliatnya. Sampai kayak ini orang gak mati-mati nih gitu. Tapi kok bisa sih begitu kejinya gitu nih. Karena ini nyampe banget loh jahatnya sampai ke teman-teman penonton tuh. Masa ada orang dibunuh tepuk tangan tuh. Berarti kan sebegitu berhasilnya peran yang dibawakan oleh ini buat yang belum nonton, maaf ya. Jangan spoiler dulu ya, belum nonton, semoga nggak dengan preskon ini. Biar tetap tidak spoiler, tapi gimana begitu mendalaminya karakter ini Mas, dalamnya sebegitu berasanya. Silakan. Oke, kalau ada lihat adegan pembunuhan terus tepuk tangan, berarti yang psycho bukan Paulnya, yang penontonnya kan. Pertama, yang membuat karakter Paul itu hasil diskusi saya dengan para sutradara, beliau-beliau ini, dan beliau-beliau ini membebaskan saya untuk membuat karakter Paul itu seperti apa. Itu luar biasanya, mereka sangat open sekali. Mereka tidak koreksi sedikit-sedikit, jadi nggak terlalu banyak membebani saya untuk menciptakan suatu karakter Paul. Mas Marsha dan Pak Dadung itu sangat luar biasa. Jadi mereka hanya memberi pakem-pakem tertentu saja, selebihnya silakan bermain, hantam, lu makan. Dan ternyata dimakan beneran ya
Ya, kalau dari segi actionnya itu sulit sekali buat saya sebetulnya. Kesulitannya ya walaupun saya memang dari dunia film action ya, kesulitannya adalah saya harus membuang ego saya di saat diarahkan dengan junior saya. Bapak Fandi dan teman-teman All-Star Team ini junior saya. Nah disitulah saya harus membuang ego saya sebagai pendahulu. Saya nggak mau dibilang yang lebih tua ya. Pendahulu, dan kami masing-masing bekerja berkarya secara profesional. Saya menyerahkan penuh kepada Bapak Fandi sebagai sutradara laganya dan tim All-Star Team sebagai action designernya. Oke, itu dia tepuk tangan untuk Mas Hermes, thank you. Kita kan Rusdi sebagai kodok di sini menarik juga nih, karakternya diam-diam menghanyutkan, mematikan. Ini dari mana dia? Kayaknya dia kenal. Kalau untuk Rusdi sendiri gimana? Ada gunfight apa? Ada tantangan tersulitnya apa nih? Karena ini kan berbeda medium ya. Misalkan untuk di film seperti apa, silakan untuk Rusdi. Yang saya rasa untuk di film Boni, karena kesulitan yang saya lakukan adalah berakting untuk menghadapi pemain-pemain yang menurut saya itu mereka adalah pemain-pemain yang luar biasa. Dan juga saya sebagai di film ini ya, saya sebenarnya adalah action choreographer. Saya adalah tim dari All Star Team yang bekerja di PH Tawangkar. Ya. Di situ begitu ada karakter yang untuk menjadi kodok, saya terpilih. Saya dipercayai sama produser-produser untuk memainkan karakter kodok. Nah, disitulah saya lihatkan dan saya tampilkan kalau saya ini bisa untuk bermain di karakter kodok. Dan ternyata sangat berhasil. Tepuk tangan dong untuk Rusdi. Terima kasih Rusdi. Kita kayak Reza Hilman dan juga Macu nih. Dua IS ternyata masih bete-bete yang sampai sekarang ya. Zah, kalau dulu deh, lu gimana Zah? Action emang udah ranah nyaman lo, tapi tadi menjadi cowok yang ada yang itu, kalau Boni gak mau ke gue deh gitu, gombalnya itu gimana Zah, lu ngedevelopin untuk di situnya Zah? Kalau action kan udah makanan lo sehari-hari lah, silakan Zah. Oke, untuk jadi cowok yang itu ya sebetulnya tentu dengan diskusi dengan para kreator gitu ya, para sutradara dengan Bang Marsha pada itu akan meng-create karakter si Gage ini seperti apa. Ya, pada akhirnya juga Bang Marsha dan Pak Dadung memberikan kebebasan untuk explore gitu. Jadi seperti yang tadi Bang Devris bilang juga, kita diberi kebebasan untuk nge-create karakter dan senyaman kita untuk memainkan gitu. Betul, action adalah zona nyaman gue, tapi setelah nonton filmnya, kayaknya zona nyaman semuanya. Gitu. Kayaknya gue latihan bertahun-tahun percuma sih. Percuma ya? Kayaknya luar biasa ya? Ngomong minus, udah nonton filmnya mah kayaknya parah sih. Sama, luar biasa. Sama kayaknya ya. Tapi jujurnya untuk sutradara dan produser, ini masih jadi pertanyaan. Sebenarnya Boni luluh hatinya sama karakter lu? Nah itu tunggu mungkin di Boni 2 kali ya. Ya nggak? Biar ada sequelnya. Iya, maksudnya kayak gua latihan lama, Max juga maju. Hasilnya mereka juga jago. Yes, iya. Oke, Reza Hilman, thank you Reza Hilman. Maco, kalau Maco gimana? Karakter lo karena ternyata layernya sangat banyak ya. Yang kita lihat awalnya nih bengis banget nih. Tapi katanya diseret-seret. Gimana coba lo coba ngelakuin karakter ini coba? Susah. Karena untuk menjadi anak SMA itu udah agak lama ya. Jadi untuk kelihatan looks anak SMA tuh 2 bulan waktu benar-benar buat ngurusin jadi anak SMA itu benar-benar susah. Oke, jadi proses transformasi badannya malah ya? Susah, kita juga udah lumayan lewat kan. Tapi masih cocok kalau dari kita lihat. Tapi pada sebel gak sih? Coba tanya, teman-teman pada sebel gak sih? Sebel gak sama Maco? Enggak. Sayang, Maco sayang. Nah terus gimana tadi ngobrol sama Rezanya? Kan ada fight yang tetap dengan dialog tuh, itu kan gak gampang tuh. Itu dua-duanya sayang. Itu cara mengungkapkan rasa sayangnya begitu memang. Rasa sayang kalian tuh begitu ya. Maco, terima kasih Maco, thank you. Kita ke Omex nanti dong, Omex. Bukan dong untuk Omex tuh. Max,
Ternyata air mata yang dipengen netizen Indonesia tercipta di sini dari seorang Omex gitu. Jadi gimana Omex dramanya juga sangat kuat loh di sini. Jadi gimana Omex mendeliver karakter dari Omex sendiri? Saya sebenarnya sekarang masih ngos-ngosan capek. Habis nonton tadi. Iya. Ya, sebenarnya nggak bisa ngomong. Cuman memang ya semua orang tahu kalau saya ini berlatar belakang dari action. Iya. Tapi di sini begitu saya di prank sama Om Dadung ya, sama Bang Ical dan Mas Yudi, tiba-tiba karakter dirubah dan sekarang harus memainkan sebagai prank yang dimana dramanya tebal. Yes. Gitu. Nah, udah drama tebal penuh dengan sastra lagi. Iya. Harus dibawa dengan dialog sehari-hari. Itu PR buat saya. Gitu. Tapi mereka benar-benar luar biasa, saya salut. Mereka kekeluargaannya, mereka support sistemnya. Saya digojlok, nggak cuman acting dramanya, saya juga sama Bang Fadi juga digojlok action grafinya, sampai akhirnya tadi saya nonton, saya puas banget sih. Yes. Saya puas banget. Biasanya saya melihat saya sendiri suka acting, tapi kali ini saya senang. Tepuk tangan untuk Omex Gadino. Masih capek. Masih capek. Saya capek. Kita ke Mas Aryo Wahab, Mas Aryo Wahab. Ya Mas Wahili mau menambahkan dulu? Mau menambahkan silakan Mas. Omex masih meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Sungguhan. Cuma karena nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Kita ke Mas Aryo Wahab menjadi adegan pembuka, kita nggak bisa dilewatkan dari scene awal sampai dengan akhir yang menjadi pembawa ceritanya. Gimana ya Mas Aryo? Ternyata bener ya preskon sebelumnya bilang ini tuh susah ternyata ya. Ini gimana Mas Aryo? Iya, oke. Terima kasih semua teman-teman yang udah datang. Terima kasih supportnya, terima kasih apresiasinya. Emang Sambara itu sebenarnya dia mainnya nggak banyak. Cuman setelah itu Sambara sebenarnya nggak hilang. Ya. Karena kenapa? Karena prinsip, ya kan. Terus etikanya yang dia sampaikan ke anak dan istrinya itu akan disambung sama dia, sama mereka. Jadi itu yang membuat emosi setiap scene di film ini. Dan terus terang, saya keluar dari bioskop tadi sangat emosional sekali karena saya nggak menyangka ini adalah salah satu film saya yang saya berekspektasi tapi sesuai dengan ekspektasi saya. Yes, tepuk tangan dong. Saya salut sekali sama tim di sini, semua aktor bermain dengan porsinya, timnya juga sangat solid dan saya sangat setuju bahwa film ini dibuat dengan ketulusan dan kejujuran dengan latar belakang keresahan. Ya. Keresahan bahwa kita sebagai manusia nggak bisa kompromi terhadap penindasan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Intinya seperti itu. Itu yang film yang ingin kita utarakan di film ini. Jadi emang ini filmnya sifatnya melawan, memberontak. Makanya ketika kita mukul, kita dendam, kita melawan, itu semua ada artinya. Kita tidak ingin membunuh. Kita ingin menyadarkan bahwa kita di cerita yang sama, kita di pihak yang sama, kita tertindas sama-sama, gitu loh. Jadi kita lawan penindasan, jangan bukan lawan saling penindas. Itu seperti itu. Oke, itu dia Mas Aryo Wahab. Thank you. Mas Aryo Wahab, tapi karakternya di sini unik ya, memberikan pesan kepada istri, kepada anak, tapi dengan karya sastra. Sastra ya, karena emang dia juga di backgroundnya si Sambara ini seorang seniman yang bahasanya juga sangat beda, ya kan, bahasa ke istrinya, ke anak, segala macam. Emang itu sudah menjadi backgroundnya si Sambara itu sendiri gitu. Tapi justru dari keseniannya itu sendiri, maka dia akan bantu untuk istilahnya mempraktekkan semua sikap-sikapnya. Oke, terima kasih itu Mas Aryo Wahab, terima kasih. Kita ke Nadila Ernesta. Ini ternyata porsi actionnya juga sangat-sangat banyak di sini. Tuh, menunjukkan semua takjub, bahkan tadi ada beberapa kali applause dari rekan actionnya seorang Nadila Ernesta. Ya kan, tepuk tangan dong untuk Nadila Ernesta. Ini challenge yang luar biasa untuk karir dari seorang Nadila Ernesta. Gimana tadi setelah menyaksikan dan lihat ekspresi langsung teman-teman penonton? Jadi kan aku emang orangnya agak nggak pedean gitu ya. Jadi selalu setiap habis take apa segala macam selalu nanya, tadi gimana gitu. Cuma pas tadi udah nonton, apalagi layarnya sebesar itu ya, agak timbul percaya diri lah. Nonton gitu. Ketagihan ya sih untuk ada di film action dengan proses yang luar biasa ini ya?
pastinya ketagihan ya, karena apalagi ngelihat hasilnya yang begitu memuaskan. Dan tadi seneng banget kalau pada nonton dan ada tepuk tangan, diterima gitu, kayaknya aku akan mau lagi sih kalau action. Mau lagi, setuju ya. Jadi karakter ibu juga berat ya, karena layarnya banyak, ada dendam sendiri, ada peran sebagai ibu, ada peran sebagai istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah itu kebagi hatinya tuh gimana sih sehingga dapat banget tadi? Dapat banget ya? Alhamdulillah, Pak, saya berhasil, Pak. Karena ini banget sih, emang waktu itu kita juga sempat beberapa kali di wawancara, aku juga menjelaskan juga kalau di sini porsinya tuh aku itu nggak pernah dibikin happy. Dari awal itu terlihat senyum itu cuma ada satu scene. Iya. Kalau tadi yang pada nonton yang tersenyum itu saat megang perut itu cuma satu scene. Sisanya itu nangis, berantem, dengan kalimat-kalimat yang berat, penuh dendam. Nah itu yang dibantu banget dengan Bapak sutradara yang ada di sini, para produser, semuanya itu benar-benar mereka kan selalu nggak pernah nggak ada di lokasi. Ya selalu nemenin dampingin. Semuanya ini ada di lokasi nih, nggak pernah, kecuali ya kalau pemain-pemain ini kadang-kadang kalau harinya nggak ada ya mereka nggak ada. Para maco ya, maco. Tapi maksudnya bener-bener dibantu banget deh gitu, karena aku juga pertama kali mendapatkan peran kalau bisa dibilang seberat ini. Yes. Dari dramanya, dari actionnya, semuanya berat. Sampai ada satu cerita, aku itu sama Devri sama Paul, kita nggak pernah ngobrol. Untuk nggak ada di situ. Karena ternyata dia baru ngasih tahu di hari terakhir, tau nggak kenapa gue nggak pernah mau ngobrol sama lo? Biar lo tuh benci sama gue. Oh, ini proses pendalaman karakternya udah dimulai. Bahkan nggak bilang-bilang ya. Iya, dia nggak ngomong-ngomong. Dan sampai sekarang kalau nggak salah bencinya ya. Iya. Dan layarnya sudah tepuk tangan dong sekali. Dan ini dia kita ada Livi Ciananta. Ini tadi masnya sebelah sini udah mau ngasih kamu tisu, kan capek berantem dulu gitu. Boni itu ternyata bukan sekedar perlawanan dalam bentuk actionnya aja loh, tapi juga dalam bentuk apa ya, sikapnya yang ditunjukkan di dalam film ini. Kalau seorang Livi gimana sih memaknai karakter Boni? Karena ini film judulnya Boni dan akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang seorang Livi pandang dari Boni ini? Silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan sebenarnya bagaimana aku memandang Boni adalah mungkin ada beberapa orang yang melihat Boni ketika nonton tadi kayak wah hidupnya ini berat sekali ya. Hidupnya ini kok bisa ada anak perempuan yang bisa survive dengan keadaan demikian gitu. Nah ketika aku harus dihadapkan menjadi Boni sementara hidup aku tidak sebegitunya, tentu sangat berat sekali buat aku mendalami karakter. Tapi untungnya dalam proses mendalami karakter aku didukung dengan semua yang ada di sini, para cast, director dan juga produser. Jadi memang betul apa yang dikatakan Nadila, Kak Devris ini punya peran yang sangat penting untuk mengintimidasi Boni. Jadi dari proses reading, workshop, aku udah ngerasa kalau aku dimusuhin sama yang namanya Paul. Jadi rasa yang memang sudah dibangun itu adalah bentuk chemistry yang sangat membantu aku ketika menjadi Boni itu sendiri. Gitu. Begitu juga dengan Om Frank yang memang dari awal sudah menempatkan dirinya seperti om aku di dalam kehidupan nyata pun sepertinya terbawa sampai sekarang ya Om ya. Chemistry itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sangat membantu aku dalam mendalami karakter gitu. Dan aku sangat bersyukur sekali kalau misalnya tadi ada pesan-pesan yang tersampaikan sih. Yes, itu dia. Ini nggak cuma actionnya terdeliver dengan sangat luar biasa, tapi juga dramanya juga kita kena. Gimana berantem dengan ibu di situ, dengan teman dan lain-lain. Ini gimana? Lebih sulit mana porsi dari kamu ke actionnya atau ke dramanya? Sejujurnya sama-sama sulit ya. Sulit semua. Cuman ya itu dia tadi karena banyaknya bantuan, jadi dan juga dokter yang kayak bisa kok bisa. Apalagi pada dong kalau mosin. Makan aja Bor, makan gitu kan. Itu ya, semua pemain digituin. Jadi semua pemain makan ya semua. Iya, kita diadu sebenarnya. Jadi kita kan aku pikir, oh pada dong di pihak gue gitu. Ternyata enggak, pas aku tanya Kak Nadila, enggak dia juga ngomong gitu, apa gue makan aja kan.
Jadi ternyata itu adalah salah satu cara yang memang dibuat oleh Pak Dadung supaya kita ketika di frame itu hasilnya seperti tadi gitu. Oke, jadi berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan sekarang kita berikan kesempatan teman-teman media untuk bertanya kepada seluruh jajaran filmmakers dan juga jajaran cast yang ada di sini. Silakan. Oke, ini banyak nih, boleh dibantu mikrofonnya dari belakang dulu ya. Silakan Pak, boleh berdiri, nama dan media. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ami dari media.id. Sebelumnya selamat untuk filmnya keren banget, asli. Thank you. Saya mau nanya untuk sutradara atau produser siapapun yang di Jawa, kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih pemeran utamanya itu wanita? Which is good, very good. Cuman adakah alasan tertentu yang ingin disampaikan gitu? Lalu untuk kedua, untuk Livi, ada persiapan apa sih untuk memperkuat karakter Boni ini? Misalnya dari ada referensi film action yang Livi tonton atau enggak? Segitu ya, thank you. Siap, terima kasih. Mas Dadung boleh dijawab Dadung pertanyaan pertama, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kenapa Boni? Boni itu berasal dari bahasa luar, artinya cantik. Kalau sudah cantik sudah pasti perempuan ya. Gitu. Dan termasuk saya mendapat ini dari keluarga unggulan Duparangi bernama Mamoni. Ini lambang dari rahim perempuan. Karena kenapa perempuan? Karena saya sudah bilang berkali-kali bahwa perempuan adalah salah satu makhluk terkuat di muka bumi ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih seperti itu. Dan untuk Livi, silakan boleh dijawab pertanyaan berikutnya, Livi. Oke, jadi mengenai persiapan itu sendiri yang seperti aku bilang tadi, pendalaman karakter aku benar-benar dibantu sekali dengan lingkungan eksternal ya, dari pemain lain, juga dari director. Pun aku pribadi memang ada beberapa rekomendasi film yang dianjurkan oleh Pak Dadung, terutama film-film yang memang berlatar belakang tentang perempuan yang kuat. Jadi referensi film yang aku tonton itu memang membangkitkan percaya diri aku sebagai perempuan untuk bisa menjadi menjadi perempuan yang menonjol dan kuat, begitu sih. Ya, seperti itu ya kami ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada di mana? Silakan. Ya, silakan kalau situ ada di belakang dulu. Diatur nama teman-teman publisis. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Halo, perkenalkan Jian dari Tempo. Mau tanya ke sutradara atau produser yang bisa jawab. Ini sepengetahuan saya ini pertama kali Tawangan ini berkolaborasi menggandeng All Star Indonesia untuk koreografer bela dirinya ini. Ada alasan khusus nggak dalam untuk menggandeng mereka dan apa yang coba seni bela diri yang ditonjolkan di sini? Oke, siap. Seni bela dirinya apa yang dijalankan? Mas Sukses kan? Iya, kebetulan Tawangkan dengan All Star. Karena kami membentuk Tawang itu basic kami dari All Star. Founder yang membuat All Star itu saya, Ical dan Ruli Mahmudin. Itu yang membuat All Star terbentuk. Selanjutnya kita berdiskusi bagaimana caranya kita memproduksi film action tanpa ada intimidasi dari produser-produser lain. Berarti kita harus buat sendiri. Jadi akhirnya kita berkumpul, ada Mas Bayu, Mas Ical, ada Mas Ali dan ada Mbak Agni, istri saya. Akhirnya kita menguatkan diri untuk membuat PH Tawangkan Production. Jadi untuk alasan kenapa All Star yang dipakai, karena memang All Star ya Tawang, Tawang ya All Star. Gitu. Untuk bela diri kita semua genre, insya Allah kita menguasai. Yang jadi semua genre tadi tersampaikan ya Mas ya, ada terwakilkan ya dari karakter-karakter yang bentuk ya. Seperti itu ya Pak. Silakan dimana lagi Pak Lucy? Ya, boleh dibantu sama publisis, silakan. Oke. Halo, selamat sore. Saya Putri dari media online Point.id. Aku pengen nanya ke Mas Fandi Fight sih. Mas Fandi, aku pengen nanya nih. Tadi kan banyak banget adegan action dari Mas Aryo, terus Mbak Nadila dan Mbak Devi juga. Kira-kira dari semua pemain itu mana sih adegan yang paling sulit untuk diarahkan gitu kalau dari Mas Fandi sendiri? Terima
Itu aja? Oke, siap. Mas Wandi, silakan Mas Wandi. Kalau adegan tersulit sih sebenarnya kalau ada editornya datang ya, dia aja memangkasnya aja bingung. Soalnya semuanya golden, semuanya bagus. Bisa ditanya para case-nya ada nggak yang gampang? Kalau ada yang gampang kayaknya saya salah 10 kali deh. Kalau memang ada yang gampang ya. Yang gampang tadi yang tampal terus datang nggak masalahnya? Iya. Nah, kalau adegan gampang itu tidak ada dalam skrip. Tidak ada dalam skrip. Memang improvisasi sama bapak ini. Bisa nanya sama ke yang pro memang di action pun dia pun sangat lumayan kesulitan untuk mengikuti koreografer kita. Jadi memang tim saya itu membuat dengan kritis dengan porsi masing-masing, bukan dengan cara menjiplak karya orang, ya kan.